harga sebuah ridho suami terhadap istri itu lebih dari uang belanja yang diberikannya. Itu ridhonya. Oleh karena itu Mbah Maimun Zubir pernah menasihati seorang wanita yang suaminya itu galak marah-marah kepada istrinya, tidak mau memberi nafkah kepada istrinya. Mbah Maimun mengatakan, nafkah suamimu itu belum seberharga dengan ridho suamimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Maman, igtanim khamsan qabla khamsin. Artinya kita disuruh memanfaatkan saat yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Itu artinya kita disuruh bersyukur kepada Allah. Kenapa kok disuruh bersyukur kepada Allah? Karena Allah memberikan mata sesuai dengan fungsinya, memberikan kaki sesuai dengan fungsinya, memberikan tangan sesuai dengan fungsinya. Apa ada ketika orang diberi mata tidak sesuai dengan fungsinya? Ada. Apa ada orang diberikan kaki tidak sesuai dengan fungsinya? Ada. Kadang ada orang dikasih mata oleh Allah tapi nggak bisa melihat, dikasih kaki tapi nggak bisa dipakai untuk berjalan, terpaksa di atas kursi roda. Jangan sampai ingat kepada Allah setelah orang berada di atas kursi roda. Ketika sehat inilah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika dalam keadaan lapang kita mendekat kepada Allah, maka nanti pada saat keadaan susah Allah yang mendekat kepada kita. Ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah nanti akan ingat kepada kita. Untuk itu inilah yang disebut dengan syukur kepada Allah. Dikasih nikmat digunakan sesuai dengan fungsi nikmat itu. Kita bersyukur, dan hari ini kita mensyukuri nikmat kesehatan kita, sama-sama thalabul ilmi, menuntut ilmu, mengetahui perintah-perintah Allah melalui Rasulnya yang disampaikan oleh para ulama untuk kita, lalu kita amalkan bersama-sama. Baik, kemarin kita mengkaji tentang fikih, kali ini kita tata hati kita agar di dalam ibadah kita semakin halus, di dalam ibadah kita semakin mantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita berbicara tentang sholat, di mana sholat itu ada yang kadang-kadang orang itu sholatnya jujur, kadang ada orang sholat tapi tidak jujur, namun tetap ikhlas. Kunci dari sholat supaya diterima Allah itu adalah ikhlas. Tapi kadang-kadang ada orang ikhlas tapi nggak jujur. Kenapa? Karena ikhlas itu adalah iradatullahi, menghendaki Allah, bitta'ati, dengan cara mentaati perintah Allah. Kita ingin Allah dengan cara mentaati perintahnya, itu namanya ikhlas. Ketika Allah perintahkan aqimus sholah, lalu kita
jalankan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itulah kunci daripada ikhlas. Kita sebutkan, kita ungkapkan, kita ikhlas terhadap apa yang kita lakukan ini semuanya adalah untuk Allah. Tetapi sayangnya kadang ada orang ikhlas tapi enggak jujur. Oleh karena itu al-ikhlasu yaftakiru ila sidqi. Ikhlas itu perlu kejujuran. Wasidqu la yaftakiru ila syai'i. Sementara itu jujur enggak perlu kepada apapun. Karena jujur itu antara luar dan dalam sama. Kalau kita mandang orang kelihatan seneng di muka kita, hati juga ikut seneng, itu namanya jujur. Tapi kalau ketika kita memandang orang kelihatan seneng tapi hatinya berkata lain, itu namanya enggak jujur. Sholat juga begitu. Sholat itu kan lahirnya kita menghadap Allah. Kalau jasmani kita menghadap Allah, tentunya rohani kita juga menghadap Allah. Ketika seorang sholat, jasmani kita menghadap Allah, rohani kita menghadap Allah, itulah disebut dengan sholat jujur. Oleh karena itu, fakullu shadiqi, setiap orang yang jujur, mukhlisun, dia adalah orang ikhlas. Setiap orang yang jujur pasti dia ikhlas. Walaisa kullu mukhlisin shadiqan, akan tetapi tidak seluruh orang yang ikhlas itu jujur. Jujur pasti ikhlas, tapi ikhlas belum tentu jujur. Kita buktikan. Ketika ada orang sholat, kita rasakan masing-masing. Ketika kita sedang sholat, itu kadang-kadang batin kita dan pikiran kita kadang-kadang jalan-jalan mengelilingi masjid. Ada yang sesekali nengok sendalnya, ada yang sesekali nengok motornya sudah dikunci apa belum, kadang-kadang begitu. Lalu gimana cara ngatasinya? Ya kemarin tuh ditarik kembali, ketika lari-lari kemana-mana ditarik kembali. Inilah yang kita pelajari kemarin itu. Sekarang mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'na takhalli amma siwallahi. Yang seperti tadi itu, inilah yang disebut dengan makna takhalli. Takhalli itu adalah mengosongkan diri. Mengosongkan diri yang ada hanya Allah. Oleh karena itu ketika seseorang sholat, itu kadang-kadang ittisal, kadang-kadang infisal. Dia sholat, cuman kadang-kadang terputus dari Allah, kadang-kadang nyambung kepada Allah. Ketika kita sholat, hati kita jalan-jalan, kadang ke tempat naruh sendal, kadang-kadang ke tempat naruh parkir motor, itu lagi infisal. Oleh karena itu kita harus ittisal. Gimana caranya? Tarik kembali. Jangan jalan-jalan kemana-mana. Kamu sedang sholat nih, lari kemana-mana. Itu harus kita perintahkan seperti itu. Hati kita itu harus kita perintahkan. Jangan sampai lari kemana-mana, ngecek sana ngecek sini. Ini lagi infisal kalau sedang jalan-jalan itu. Tapi ketika kita ittisal, maka hati kita madep mantep di hadapan Allah pada saat kita sholat. Inilah yang disebut dengan makna takhalli amma siwallah. Mengosongkan diri yang ada hanya Allah. Mengosongkan diri selain Allah. Jadi yang selain Allah itu dikesampingkan seluruhnya. Jadi orang sholat yang seperti ini saya teringat nasihat dari Kiai Mudzakir dari Jawa Timur. Beliau nyampaikan begini, orang sholat khusyuk atau yang disebut dengan zuhud. Orang sholat kan harus zuhud itu. Zuhud itu maksudnya tarkud dunya li ajlil akhirah. Dunia itu ditinggalkan semuanya. Yang diingat itu cuman akhirat.
Jadi nggak ingat apa-apa lagi tentang dunia, yang ingat hanya akhirat. Jadi beliau memberikan contoh seperti ini, seperti laki-laki yang mempunyai istri 2 atau 3 atau 4 gitu. Bagaimana laki-laki yang punya istri 2, 3 atau 4 itu, ketika dia berada di rumah istri pertama, dia wajib melupakan istri kedua, ketiga, dan keempat. Yang diingat cuma istri pertama. Jadi yang lain tuh nggak diingat. Sebab apa? Kalau diingat ganggu konsentrasi. Iya. Pas begitu pada istri kedua, istri pertama harus dilupakan, istri ketiga dilupakan, istri keempat dilupakan. Kenapa? Karena kalau pada saat giliran istri kedua masih ingat istri pertama, ketiga, dan keempat, ganggu. Iya. Jadi nggak nikmat di situ. Maksudnya gimana? Ketika kita ini sedang sholat, kok masih ingat dunia, ini ganggu nikmatnya ketika menghadap Allah. Itu yang ingin disampaikan oleh Pak Kiai Muzakir itu almarhum. Jadi seperti itu. Itu orang yang zuhud. Jadi meninggalkan dunia untuk akhirat. Bukan berarti dunia itu sama sekali nggak diperlukan, tidak. Karena orang zuhud itu bukan berarti nggak perlu dunia. Dia perlu dunia, tapi dunia itu bukan diutamakan, bukan nomor 1. Misalnya ini ada sholat, ini ada dunia. Yang dikejar itu sholatnya dulu. Karena apa? Karena sholatnya waktunya tinggal sedikit lagi. Umpamanya waktu sholat tinggal 10 menit. Sementara dunia yang harus dia kejar tadi perlu 30 menit. Kalau kita kejar dunianya, sholatnya hilang. Maka dia harus memilih yang sholat itu tadi, yang akhirat itu tadi. Ini yang disebut dengan tarkud dunya li ajlil akhirah. Orang zuhud bukan berarti nggak punya duit atau miskin, tidak. Syekh Abdul Qadir Jailani itu duitnya Masya Allah, minta ampun duitnya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kaya, tapi dia orangnya zuhud. Kenapa kok zuhud? Karena dia tidak diperbudak oleh dunia. Dia nggak mau sama sekali. Sama dengan Imam Malik. Ketika Imam Malik disuruh berfatwa untuk membuat fatwa yang sejalan dengan kepemerintahan pada saat itu, Imam Malik menolak kalau itu bertentangan dengan hadis Rasulullah. Lalu ternyata pemerintah pada saat itu berani menekan Imam Malik itu. Ternyata apa? Pemerintah merasa telah memberikan jasa kepada Imam Malik. Apa jasanya? Dikasih uang. Kalau mungkin sekarang itu kurang lebih sekitar 2 miliar lah, kira-kira begitu, dikasih oleh pemerintah pada saat itu. Dan uang itu ternyata tidak digunakan apa-apa oleh Imam Malik. Akhirnya ketika ditekan seperti itu, uang yang diberikan tadi dikembalikan. Apa karena ini kalian menekan kami untuk berfatwa sesuai dengan selera kalian? Akhirnya dikembalikan uang itu. Ini orang yang zuhud, tidak silau terhadap dunia. Bukan berarti anti dunia, tidak. Dunia tetap diterima, tapi itu untuk menjalankan perintah Allah. Karena apa? Orang naik haji perlu duit, orang zakat perlu duit, orang sodakoh perlu duit. Kalau kita nggak punya duit, bagaimana caranya sodakoh? Bagaimana caranya mengeluarkan zakat? Bagaimana caranya kita mau berangkat haji kalau nggak punya duit? Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, orang zuhud tidak berarti dia harus benci dengan dunia, tidak. Tetapi dunia ada di pikiran, akhirat ada di hati. Memang agak sulit itu. Akhirat di hati, dunia di pikiran. Dunia itu diolah dengan pikiran, tetapi akhirat didekati dengan hati. Karena orang kalau mendekati dunia itu dengan hati, itu biasanya sulit sekali itu diomongi. Sulit sekali, semuanya untuk dia itulah. Maunya
semuanya untuk dia itu kalau dunia itu di hati. Tapi kalau dunia itu di pikiran, itu gampang diatur oleh pikiran. Wa tahalli bil huduri baina yadaillahu subhanahu wa ta'ala. Tadi itu adalah makna takhalli. Jadi menyampingkan seluruhnya, yang ada hanya Allah. Setelah kosong hati ini, menyampingkan seluruhnya, lalu tahalli bil huduri, mengisi hati yang kosong tadi dengan menghadirkan hati baina yadaillah, di hadapan Allah. Jadi pada saat sholat kita menghadirkan hati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat sholat itu kita takhalli, mengosongkan diri dari seluruh yang ada. Memang itu sulit, tapi insya Allah kalau kita latih sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit dalam kondisi tenang, itu lama-lama bisa. Ya walaupun setan itu pinter, selalu ganggu terus. Baru mau takhalli, tiba-tiba ingat kepada sendal, ingat kepada motor, ingat kepada rumah yang tadi dikunci atau tidak, dibuat was-was begitu. Memang itu kerjanya setan seperti itu. Oleh karena itu kita harus latihan terus. Takhalli yang kita lakukan, setelah takhalli baru kita tahalli. Tahalli itu mengisi, bil huduri, mengisi apa? Dengan menghadirkan hati baina yadaillah, di hadapan Allah pada saat kita sholat. Ketika kita bisa seperti itu, maka sempurnalah sholat kita dengan menghadirkan hati. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu. Kemarin kan sebetulnya bahasan kita itu adalah innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niat. Perbuatan kita itu tergantung pada niat. Bapak Ibu duduk seperti ini tergantung pada niat. Kalau niatnya hanya sekedar istirahat, itu berarti duduk biasa. Tetapi kalau niatnya itu adalah ibadah, maka nilainya adalah nilai ibadah. Oleh karena itu yang membedakan sama-sama duduk seperti ini adalah niat. Ketika niatnya ibadah, walaupun saat duduk seperti ini ngantuk, itu tetap dapat pahala. Tetapi kalau niatnya adalah numpang duduk dan numpang tidur, ya nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau niatnya itu adalah untuk thalabul ilmi, niatnya adalah menuntut ilmu, sama-sama kita belajar tentang ilmu Allah, maka akan dapat pahala yang seperti itu. Innamal a'malu yahtamilu innamas sihhatul a'mali. Innamal a'malu itu artinya adalah innama sihhatul a'mali. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung pada niat. Sahnya amal nih, kalau niatnya salah, amalnya juga enggak sah. Sahnya amal tergantung pada niat. Au tashihul a'mali. Sesungguhnya benarnya amal itu tergantung pada niat. Kalau niatnya tidak benar, amalnya juga tidak benar. Au qabulul a'mali. Au qabulul a'mali. Sesungguhnya diterimanya amal itu tergantung pada niat. Amal itu diterima tergantung pada niat. Kalau niatnya salah, amalnya tidak akan diterima. Umpamanya kayak kemarin itu, ketika seseorang sholat atau beramal apapun, sedekah umpamanya, tujuannya adalah lillahi ta'ala, maka sedekahnya itu diterima oleh Allah. Tapi kalau tujuannya li ajlin nasi, tujuannya untuk manusia, maka sedekahnya itu enggak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu diterima atau tidak diterimanya amal kita tergantung pada niat. Au kamalul a'mali, atau sempurnanya amal. Sempurnanya amal itu tergantung pada niat. Kalau niat kita salah, amal kita tidak sempurna.
Ibu mencuci piring, niatnya menjalankan perintah Allah, bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan kalimat itu, maka sempurna perbuatan ibu mencuci piring tadi. Piringnya bersih, selesai itu dapat pahala. Jadi innamal a'malu binniyah itu artinya adalah sahnya amal tergantung pada niat, benarnya amal tergantung pada niat, diterimanya amal tergantung pada niat, dan sempurnanya amal tergantung pada niat. Inilah yang dijelaskan. Wa bihadza akhadal imamu Abu Hanifah rahimahullahu taala. Imam Abu Hanifah memahami innamal a'malu binniyah itu seperti ini. Kata Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu adalah imam madhab tertua. Setelah Imam Abu Hanifah baru Imam Malik, setelah Imam Malik baru Imam Syafi'i, setelah Imam Syafi'i baru Imam Ahmad. Jadi Imam Abu Hanifah ini yang pertama ini, dimana Imam Abu Hanifah ini kan pernah menumbangkan seorang ateis yang sok-sokan pengen tahu siapa itu Tuhan. Akhirnya setelah ditanya oleh orang tadi, dijawab oleh Imam Abu Hanifah, kamu mau tahu Tuhan kami itu sesungguhnya ada? Iya, apa buktinya? Ditanya seperti itu. Buktinya ada pada dirimu sendiri, kata Imam Abu Hanifah begitu. Maksudnya apa? Sekarang aku tanya, kamu punya nyawa enggak? Punya. Coba tunjukkan kepadaku, mana nyawamu? Ya mana bisa dilihat nyawa dalam badan, itulah Allah. Seperti itu. Jadi dibalikkan seperti itu oleh Imam Abu Hanifah. Ini kecerdasan Imam Abu Hanifah waktu masih remaja, belum tua, masih remaja, masih belajar dengan Imam Hamad namanya. Baru ingat saya sekarang. Imam Hamad, gurunya Imam Abu Hanifah itu adalah Imam Hamad. Imam Hamad sudah pusing, sudah pening ngadepi orang kafir seperti itu karena malu di hadapan khalifah. Imam Abu Hanifah muridnya tampil. Jadi bukan berarti kalau murid itu lebih bodoh dari gurunya, belum tentu. Kadang-kadang di sisi lain murid ada kepintaran yang tidak dimiliki oleh gurunya. Jadi guru dan murid itu sebetulnya saling melengkapi. Oleh karena itu Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, itu gurunya namanya, diantaranya namanya adalah Syekh Khalil Bangkalan, Mbah Kiai Khalil. Tapi kadang-kadang Mbah Kiai Khalil juga belajar kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Kadang-kadang belajar sama Mbah Hasyim. Mbah Hasyim ya sesungguhnya yang paling banyak adalah Mbah Hasyim belajar kepada Mbah Khalil. Tapi sesekali Mbah Khalil juga belajar sama Mbah Hasyim. Sama dengan Imam Hamad nih. Imam Hamad itu adalah gurunya Imam Abu Hanifah. Yang paling banyak adalah Imam Abu Hanifah belajar kepada Imam Hamad. Tapi pada sisi-sisi tertentu Imam Hamad belajar kepada Imam Abu Hanifah. Seperti ini tadi, sudah pusing mikiri mimpinya yang mengerikan, ternyata yang disebut harimau itu aku, Tuan Guru. Masya Allah, nyebut gitu, aku yang jadi harimau itu. Karena harimau itu yang menerkam babi yang merusak kebun tadi. Itulah orang kafir yang ateis yang akan menumbangkan Imam Hamad, akhirnya ditumbangkan oleh Imam Abu Hanifah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pendapat Imam Abu Hanifah bahwasanya amal sempurna, amal benar, amal diterima, amal sah itu tergantung pada niat. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi apakah semua perbuatan kita itu sah itu karena niat? Imam Nawawi menjelaskan tidak seperti itu. Kebanyakan tergantung pada niat, tapi ada kecualinya. Artinya gini, segala sesuatu itu pasti ada kecualinya. Contoh, setiap hamba, setiap manusia itu yang sudah akil dan balik, setiap manusia yang sudah dewasa itu wajib menjalankan sholat. Itu kan yang sudah dewasa. Dewasa itu artinya yang sudah bisa berpikir, itu akil dan balik. Itu
syaratnya itu kan akil dan balik, itu wajib sholat. Tapi nanti ketika dia sudah dewasa dan bahkan melampaui kedewasaan, bisa nanti tidak wajib sholat, bisa jadi tidak wajib sholat. Kenapa? Karena dia pikun. Ketika dia pikun itu sudah nggak wajib lagi sholat. Itu pikun, ditanya, Nek sudah makan? Belum, padahal nasinya masih ada berserakan di depannya itu. Sudah sholat? Sudah, padahal belum sholat. Udah, tadi aku sudah sholat, padahal belum sholat. Ingatnya itu sudah sholat. Yang seperti itu sudah nggak wajib lagi sholat. Artinya semua ada pengecualian. Orang, setiap kita, setiap mukmin itu wajib berpuasa. Tapi ada yang tidak wajib berpuasa. Kecuali siapa? Kecuali ketika dia dalam kondisi tertentu, umpamanya udzur syar'i, maka dia tidak wajib puasa pada saat itu, tapi harus bayar di hari yang lain. Jadi ada pengecualian, semuanya itu ada pengecualian. Apalagi yang ini juga ada pengecualian. Seluruh amal, ini seluruh ini maksudnya kan tidak semuanya, sebagian. Seluruh amal, kullu a'malin binniyah, seluruh amal itu tergantung pada niat sahnya, diterimanya, benarnya, sempurnanya, itu tergantung pada niat. Tapi tidak semuanya, kata Imam Nawawi. Wa yustasna minal a'mali, pengecualian dari amal-amal itu adalah makana min qabilit turuki. Kalau amal itu dari sisi meninggalkan, tidak dikerjakan, maksudnya itu tidak memakai, tapi justru malah dibuang, atau dari sisi meninggalkan. Contohnya seperti apa? Kaizalatin najasati, seperti menghilangkan najis. Ketika kita menghilangkan najis itu, Bapak Ibu, walaupun kita nggak niat nawaitu liizalatin najasati lillahi ta'ala, tidak berniat seperti itu, asalkan baunya, rasanya, warnanya hilang, sah itu. Sempurna menghilangkan najisnya, benar menghilangkan najisnya, walaupun nggak nawaitu liizalatin najasati lillahi ta'ala, sengaja aku berniat untuk menghilangkan najis karena Allah ta'ala. Walaupun kita tidak niat seperti itu, sah itu, dengan syarat baunya hilang, warnanya nggak ada lagi, rasanya pun nggak ada lagi, rasa najis tadi itu nggak ada lagi, rasa tai kucing pokoknya nggak ada lagi. Nah, yang seperti itu sah, asal sudah hilang, nggak perlu niat. Maksudnya itu sahnya tidak tergantung pada niat. Waraddul husubi, mengembalikan barang rampasan. Misalnya begini, kita sekarang ada di masjid, pas lagi tadi masuk ke masjid, ternyata di depan situ ada sendal bagus sekali. Besok mau lebaran kan, bagus sekali sendalnya. Akhirnya balik duluan, incer itu sendal, bawa balik sendal itu. Yang seperti itu sampai di rumah mendengar pengajian di sini, akhirnya berpikir, wah aku ini pakai nanti sampai lebaran kedua sajalah. Setelah itu nanti aku kembalikan. Maka mengembalikan barang rampasan dari masjid tadi itu nggak usah pakai niat nawaitu liraddil husubi lillahi ta'ala, sengaja aku berniat untuk mengembalikan barang rampasanku ini karena Allah ta'ala. Itu sah asalkan dikembalikan pada orangnya. Tapi dikembalikan, jangan nggak dikembalikan. Niat tapi nggak dikembalikan tuh nggak niat namanya itu. Karena niat itu muktarinan bil fi'li, niat itu harus dibarengi dengan perbuatan. Wal awari, dan juga mengembalikan duit pinjaman. Misalnya ada orang pinjam sama Pak Maman, kemudian ketika minjam itu terus dikembalikan tanpa niat nawaitu mengembalikan duit, asalkan dikembalikan kepada pemiliknya, itu sah, itu sah sempurna. Secara hukum itu sudah gugur walaupun tidak niat. Jadi sahnya, sempurnanya, diterimanya
benarnya perbuatan-perbuatan seperti ini tidak tergantung pada niat. Lalu apa gunanya niat itu? Gunanya niat itu untuk memperoleh pahala. Jadi ketika kita mau nyuci najis, niat. Mau mengembalikan barang rampasan, niat. Jadi kalau pengen dapat pahala boleh ngerampas, itu niat mengembalikan. Boleh ngerampasnya kan nggak boleh itu. Tapi waktu mengembalikan lunas rampasannya, nggak dosa lagi, tapi dapat pahala saat mengembalikan. Saat mengembalikan dapat pahala. Atau ketika ngutang mengembalikan duit itu tanpa niat sah, tapi ketika kita niat dapat pahala itu niat mengembalikan duit. Jadi kalau ada bapak ibu minjem kemudian mau mengembalikan, sudah dikasih rezeki Allah pengen mengembalikan, pasang niat dapat pahala. Tapi bukan niat itulah yang menjadikan sahnya. Bukan. Misalnya niat sengaja aku ingin mengembalikan uang yang kemarin aku pinjam, tapi nggak dikembalikan, nggak sah itu. Nggak sah. Tetap ditagih besok. Katanya tanggal 1, ini udah tanggal 2, ngapa nggak balik-balikin gitu. Sahnya amal seperti ini bukan tergantung pada niat, tapi tergantung pada perbuatan itu sudah dikembalikan atau belum. Gimana? Ya, infak sodakoh, mau sodakoh gitu. Kalau mau sodakoh, ini mau sodakoh, ketika sodakoh yang seperti ini perlu niat. Karena apa? Karena yang kita berikan itu kita nggak tahu apakah sodakoh, ataukah itu zakat, ataukah itu hadiah. Karena sama-sama ngasih. Nah kalau sodakoh ini perlu niat sodakoh. Kenapa kalau sodakoh perlu niat? Supaya jelas kita ini niatnya mau apa. Ini yang dimaksud adalah seperti mengembalikan duit itu nggak perlu niat karena memang satu arah. Ketika ada si A ngasihkan duit kepada si B, sementara si A kemarin minjam uang 100.000 terus dikembalikan kepada si B 100.000 hari ini, si B pasti tahu, oh ini mengembalikan uang, walaupun nggak niat itu, nggak niat. Ketika misalnya ibu A dengan ibu B, ibu A pinjam duit 100.000 pada ibu B, besoknya ibu A ngasih duit kepada ibu B, berarti tahu walaupun nggak ngomong, ini pasti mengembalikan duit ini. Terima kasih, sama-sama. Tapi nggak niat, sah. Kalau niat dapat pahala, mengembalikan. Jadi kalau nanti minjem, waktu membalikan pakai niat, dalam hati niat. Nawa itu liradil awari, atau sengaja aku mengembalikan hutang karena Allah, misalnya hutang ke bank, kebanyakan hutang ke bank ya. Niatnya seperti itu. Wa isalul hadiyati, dan juga ketika memberikan hadiah kepada orang yang berhak menerima hadiah tanpa niat itu sah. Tapi ketika kita niat karena Allah, maka perbuatan kita memberikan hadiah itu akan dapat pahala wa ghairu dzalik dan lain sebagainya. Ini semuanya tadi izalatun najasati, menghilangkan najis, wal waraddul husubi wal awari, mengembalikan barang rampasan, mengembalikan hutang, wa isalul hadiyati, memberikan hadiah, menghilangkan najis, mengembalikan hutang, mengembalikan barang rampasan, memberikan hadiah kepada orang yang menerimanya. Fala tatawaqqafu sihhatuha 'ala niyatil musahhahati, maka sahnya itu tidak tergantung pada niat. Niat tidak sebagai ukuran sah atau tidak sahnya perbuatan yang seperti tadi ini. Walakin yatawaqqafus thawabu fiha, akan tetapi yang bergantung pada niat adalah pahalanya. Ketika dia berniat, maka ia dapat pahala. Oleh karena itu, yatawaqqafus thawabu fiha 'ala niyati taqarrubi. Niat beribadah, niat taqarrub kepada Allah, karena mengembalikan hutang itu kan wajib. Ibu, bapak jangan mengira mengembalikan hutang itu
sunnah, enggak. Kalau sunnah mengembalikan hutang itu banyak yang enggak mengembalikan itu. Kalau sunnah ini wajib. Oleh karena itu niatnya adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah karena menjalankan kewajiban. Seperti orang sholat itu kan sebetulnya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu banyak caranya. Bisa melalui sholat, bisa melalui puasa, bisa melalui sedekah, termasuk mengembalikan hutang tapi dengan niat. Ketika dengan niat, maka niat kita adalah mendekatkan diri kepada Allah. Wa min dzalika ma idza at'ama dabbatahu in qasada bi it'amiha imtithala amrillahi ta'ala fa innahu yusabu. Dan yang lain seperti itu adalah seperti ketika kita punya ayam di rumah, lalu kita memberikan makan dengan sisa makanan. Ketika kita memberikan sisa makanan itu berniat adalah menjalankan perintah Allah, maka kita memberi makanan ayam itu mendapat pahala. Sebetulnya banyak untuk memperoleh pahala itu. Memberikan makan ayam, memberikan makan anjing yang kelaparan, umpamanya itu ada anjing kelaparan, kita lihat dia anjing kehausan atau kelaparan, kita niatnya adalah menjalankan perintah Allah, memberikan makan kepada anjing atau minum kepada anjing, itu dapat pahala walaupun anjing. Kan ada riwayat orang masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Ada pernah dengar Bapak Ibu itu? Ada orang masuk surga gara-gara memberikan minum kepada anjing. Tapi ketika minum itu bukan hanya sekedar memberikan minum. Memberikan minum, saat memberikan minum itu yang diingat Allah. Ini makhluk Allah, perlu bantuan, dia perlu air, kemudian dikasih air, minumlah anjing ini. Maka ketika niatnya karena Allah, dia akan mendapat pahala. Jadi barangkali itu saja dulu kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada yang bertanya, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita bernazar, ternyata kita belum melaksanakan nazar itu gimana? Sesuatu misalnya kan, tapi belum sempat kita laksanakan nazar itu. Oh gitu. Iya. Gimana gitu ya? Ketika seseorang bernazar dan nazar itu belum sempat dilaksanakan, maka itu masih menjadi hutang. Barang yang tidak wajib menjadi wajib, itu adalah nazar. Dulu ada seorang perempuan pernah bernazar, Bu. Dia ini punya anak kecil. Maksudnya anak kecil itu belum dewasa. Dia masih bujangan lah, tapi belum menikah. Anak ini sakit terus, dibawa tabib ini tidak sehat, dibawa tabib ini nggak sehat, dibawa tabib ini malah bilang ini umurnya tinggal 1 bulan lagi, malah mengerikan seperti itu. Akhirnya si ibu ini stres karena melihat anaknya seperti itu. Akhirnya dia bermunajat kepada Allah, nazar tadi, ya Allah, kalau anakku sehat, aku pengen mati selama 7 hari. Jadi beliannya sehatnya anak itu mati 7 hari. Ini dijelaskan di dalam kitab Nawadirul Quluyubi. Saya suka baca kitab-kitabnya kayak gitu. Di Nawadirul Quluyubi disebutkan seperti itu. Kalau anakku sehat, aku beli dengan mati selama 7 hari. Sudah. Begitu ngomong kayak gitu langsung disehatkan oleh Allah. Pelan-pelan sakitnya sehat, bugar anaknya ceria lagi. Sudah itu lupa dia dengan nazarnya, nggak ingat lagi dengan nazarnya itu. Karena sudah enak tadi, udah nggak teringat sama sekali dengan nazarnya. Ini barangkali sama dengan nanti pemilu 2024 nih, banyak nanti janji-janji sudah duduk, tidak ingat lagi dengan janjinya yang diberikan kepada kita. Sama dengan ibu ini kayak gitu juga.
janji kepada Allah, kalau anakku sehat aku mati selama 7 hari. Enggak mati-mati dia. Akhirnya apa? Tidur malam didatangi malaikat. Langsung ditunjuk, Bu, mana janjimu kepada Allah? Anakmu sehat, kamu pengen mati 7 hari. Buktikan. Akhirnya baru ingat ditegur oleh malaikat seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Pagi-pagi itu emaknya bilang sama anak, "Nak, pagi ini kita harus ke kuburan." "Kenapa, Mak?" "Waktu itu Mak berjanji kalau kamu sehat Mak pengen mati selama 7 hari." Kaget anaknya. "Aku sehat Mak mati, kayak mana nih Mak?" "Cuman 7 hari Nak Ibu mati." Akhirnya sekarang gali kuburan. Anak laki-lakinya ini pergi ke kuburan, digali kuburan itu seperti kuburan biasa. Kan kuburan itu kan nggak ditanam habis kan, biasanya kan ada rongga itu. Biasanya kan ini kuburan, ini lubangnya, terus ada liang lahatnya itu. Dia itu masuk pada liang lahat, terus di atasnya ditutupi dengan papan, kan berarti dia masih bisa bernapas di situ. Nah, ketika sudah ditimbun oleh anaknya, tiba-tiba dia pingsan karena kehabisan oksigen. Begitu pingsan, kemudian tersadar lagi. Pas sadar, dia perasaannya itu berada di sebuah ruangan, dan ruangan itu dindingnya tebal, dan dinding tebal itu ada lubang sebesar ini. Ketika lubang sebesar ini ditengok begini, ternyata di balik dinding itu kebun yang sangat indah, sungai yang sangat menawan, indah sekali. Pokoknya kalau kita melihat itu pasti tertarik untuk duduk di situ. Itu pasti tertarik. Nah, di situ ada 2 ibu-ibu, kedua-duanya duduk di kursi yang sangat mewah, yang bisa digoyang-goyang kursinya itu. Pokoknya nyaman sekali kalau duduk di situ. Hanya saja ketika ibu itu melihat, anehnya yang satu di atasnya itu ada burung ngipasi, yang satu lagi di atasnya ada burung tapi matui gitu. Karena lihat seperti itu, si ibu ini bilang, "Assalamualaikum," di balik lubang tadi. Nggak dijawab, sampai 3 kali salam nggak dijawab. Kan ajaran kita kalau 3 kali salam tidak dijawab, jangan masuk rumah, harus tinggalkan. Berarti nggak boleh masuk rumah atau memang orangnya tidak ada. Akhirnya stop 3 kali. Setelah 3 kali malah diginiin, "Masuknya ke sini lah Bu, kumpul dengan kami," kira-kira gitu. Akhirnya bagaimana caranya? Lubang cuma segini, mau masuk lewat mana? Nggak ada pintu. Begitu dia niat pengen masuk, lubangnya membesar. Akhirnya dia bisa masuk. Jadi kalau ibu nanti pulang ke rumah masih lewat pintu, berarti masih aman. Tapi kalau masuk rumah nanti lewat lubang segini, ya itu perlu tandai, berarti sudah di alam barzah itu. Begitu masuk langsung bertanya ibu ini, "Ma, mana aki Allah tuji bisalami?" "Ibu, apa yang menjadikan ibu tidak mau jawab salamku tadi itu ngapa? Kita ini sudah nggak perlu lagi dengan salam, karena salam itu adalah ibadah. Jadi kita ini sekarang sudah berada di alam barzah, jadi nggak perlu ibadah lagi. Jadi aku sudah mati, sudah sama, kita sudah mati, ya. Kita ada di alam barzah." Akhirnya, "Ibu, apa yang ibu lakukan waktu di dunia? Kok ibu dapat kenikmatan seperti ini?" Dikatakan, "Aku dulu di dunia itu menjadi istri yang solehah. Sholat aku laksanakan, puasa aku laksanakan, pokoknya perintah Allah aku laksanakan. Saat aku meninggal, suamiku sedang ridho kepadaku. Inilah Allah berikan karunia atas ridho suamiku kepadaku. Dengan ridho suaminya tadi masuk surga plus kenikmatannya." Kemudian si ibu tadi bertanya kepada satunya lagi, Ibu sudah diberi kenikmatan oleh Allah seperti ini, tapi kenapa ibu masih disiksa dengan dipatukin burung jidat ibu sampai bolong seperti itu? Kemudian disembuhkan lagi oleh Allah, dipatuhi lagi oleh burung, sembuhkan lagi oleh Allah, dipatuhi lagi oleh burung, begitu seterusnya. Kenapa kok bisa begitu, Bu? Aku dulu, kenapa aku masuk surga?
itu karena aku perempuan yang solehah. Aku jalankan perintah Allah, aku jalankan perintah Rasulullah. Cuman satu kekurangannya. Apa? Saat aku meninggal, suamiku sedang tidak ridho kepadaku. Inilah aku disiksa oleh Allah karena suamiku tidak ridho. Berhubung ibu lah sudah bertanya kepadaku, aku minta tolong nanti ketika ketemu suamiku, tolong sampaikan salamku, aku mohon dimaafkan seluruh kesalahanku. Pas pada saat ngomong seperti itu, ternyata sudah 7 hari anaknya sedang gali di atas itu. Begitu digali, si ibu tadi dalam keadaan tidak apa-apa, enggak pingsan lagi, dalam keadaan sadar. Terus diangkat oleh anaknya, dibawa pulang. Biasa ibu bapak, kalau ada orang baru dikubur, kemudian terus dibawa pulang lagi, itu biasanya orang sekampung tuh pada nengok semua itu. Itu biasa seperti itu. Kalau ibu enggak percaya, bolehlah nanti dites. Iya, dites, coba digali di kuburan, setelah 3 hari baru paling nanti saya juga termasuk yang ke situ nanti itu mau nanya apa kabar di sana, udah ketemu belum malaikat mungkar nangkir, seperti apa bentuknya gitu. Saya juga ikut bertanya nanti itu. Pas begitu ibu ini dibawa pulang, orang pada datang, ciri-ciri laki-laki yang disebutkan oleh perempuan yang dipatukin burung jidatnya tadi kedapatan oleh si ibu ini. Langsung dipanggil, "Bapak sini sebentar. Bapak suaminya almarhum si Fulanah binti Fulan ya?" "Emang kenapa?" "Aku ketemu dengan beliau itu, terus ada salam dari beliau. Beliau minta maaf atas segala kesalahannya." "Emang kenapa?" "Sekarang beliau itu sedang dipatuki burung jidatnya, disiksa oleh Allah. Katanya karena bapak nggak ridho kepadanya." Masya Allah, menyesal si bapak tadi. Akhirnya terus dibilang, "Mulai hari ini dosa istriku aku maafkan keseluruhannya. Aku minta ridho kepada Allah supaya diturunkan kepadanya." Malamnya si ibu ini bermimpi. Apa mimpinya? Diucapkan terima kasih oleh ibu yang dipatukin burung jidatnya tadi karena telah disampaikan pesannya dan ia telah mendapat ridho dari suaminya, terlepas siksaan burung yang menyiksa pada saat dia duduk dan dipatukin jidatnya itu tadi. Ternyata inilah harga sebuah ridho suami terhadap istri, itu lebih dari uang belanja yang diberikannya, itu ridhonya. Oleh karena itu Mbah Maimun Zubir pernah menasihati seorang wanita yang suaminya itu galak marah-marah kepada istrinya, tidak mau memberi nafkah kepada istrinya. Mbah Maimun mengatakan, nafkah suamimu itu belum seberharga dengan ridho suamimu. Oleh karena itu kamu mintalah kepada Allah dan taati suamimu, kamu nanti dapat ridho suamimu, kamu lebih dari apa yang diberikan oleh suamimu. Lantaran taat kepada suaminya tadi, ternyata suaminya berubah pula nih, yang dari perangai buruk menjadi perangai yang baik. Masya Allah. Jadi ridho suami itu adalah surganya istri. Jadi ini tadi cerita ketika kita bernadar harus kita tunaikan. Sama dengan ibu tadi bernadar pengen mati nggak ditunaikan, ditegur malaikat. Kalau bisa nggak usah ditegur malaikat dulu, nanti kalau tegur malaikat suruh mati pula ya, seperti itu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.